Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan Maulana dengan NIM 122450002 dari kelompok 3. Di sini saya bakalan ngejelasin terkait praktikum komputasi statistik itu untuk modul 3. Pertama kita bakalan ngebuat masukin data dulu, habis itu ngebuat data frame. Nah, sebelumnya ini kita coba ya. Kemudian nama saya, ini kita ngebuat masukin data terkait nama, habis itu dari, habis itu ini kita gantilah ya merah, habis itu NIM-nya itu kita masukin string 001, kemudian kita copy dulu, Ctrl C, habis itu 02, habis itu 03, habis itu 04, habis itu 05. Kemudian kita bakalan ngebuat gender, hari kan laki-laki, kemudian merek perempuan, kemudian Kayla perempuan, kemudian saya sendiri laki-laki, kemudian Derry laki-laki. Kemudian kita masukin nilai UTS. Nilai UTS itu dia integer 90, 80, 70, 90, 100. Kemudian UAS-nya itu 100, 80, 70, 85, 90. Udah, habis itu kita masih gabungin dia ke data frame. Data frame kita masukin nama kolom-kolomnya, gender, UTS sama UAS. Habis itu kita cek apakah dia bakalan jadi data frame. Oh, gender salah tuh. Kenapa salah? Oh, karena nggak ada C-nya. Disini juga buat nambahin ke data ya. Udah masuk. Kemudian kita bakalan masukin variabel baru ke data frame. Data tugas saya, tugas 1, nilainya itu integer 90, 80, 70, 80, 90. Habis itu tugas 2, tugas 2 90, 90, 80 sama 70. Satu lagi ya, 70. Kemudian kita masukin, kita print lagi data. Nah, kita cek udah masuk ya. Kemudian kita pengen merging data. Jadi pertama kita buat data frame baru dulu. Kita buat data frame barunya itu apa ya? Terkait nilai praktikum deh. Nilai praktikumnya itu 90, 90, 70, 80, 90. Habis itu nilai kuis 90, 100, 70, 85, 90. Habis itu kita masukin, kita buat data frame dulu ya mereka, ke data 1, data frame nilai praktikum. Oh, ini salah guys, typo. Praktikum sama nilai kuis. Habis itu kita print data 1. Kenapa nggak bisa ini nilai praktikum? Oh, nilai kuis tidak ditemukan. Oh, tipe nilai kuis. Nah, kemudian kita merge mereka.
kita merge data dengan data satu. Habis itu kita lihat, nah dia udah kegabung semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini ada agak suara berisik itu dari luar, lagi rame. Baiklah, selanjutnya di sini saya kayak Lamanda akan melanjutkan pada bagian subsetting data ya. Di mana subsetting data ini untuk kita tuh ngambil bagian atau subset dari sebuah dataset yang lebih besar berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di mana subsetting ini tuh bisa kita lakuin pada baris, kolom, atau kombinasi keduanya dari sebuah data. Di mana proses ini tuh berguna banget untuk kita analisis atau bekerja dengan bagian tertentu dari sebuah data tanpa harus kita modifikasi keseluruhan dari dataset. Nah, untuk yang pertama tuh kita mau ambil sebuah kolom dari tugas 2 dari dataset dari data frame data nilai, dan kita nanti mau nyimpennya di nilai kedua, sehingga nanti setelah kita panggil nilai kedua nanti akan dipanggil nilai-nilai 90, 80, 75 sampai 65. Nah, selanjutnya kita mau nampilin nilai dari mahasiswa yang bergender wanita, di mana apa namanya kode ini, di mana kode ini tuh membuat variabel dari perempuan yang nanti tuh berisikan logika antara true false ya, yang berdasarkan kolom gender, di mana F mengindikan mahasiswa itu perempuan. Saat kita panggil itu nanti untuk di kolom 1 sampai kolom 10 itu nanti false, false, true, false itu ya, dia akan menampilkan hasil variabel dari si perempuannya, yaitu true atau false, yang menunjukkan apakah seorang mahasiswa ini berjenis kelamin perempuan. Lalu selanjutnya di data nilai perempuan, di mana data nilai perempuan ini tuh kita mau nampilin semua baris dalam data frame data nilai yang memenuhi kondisi di mana variabel perempuan yaitu mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Nanti akan muncul 5 baris dari 10, 5 akan muncul 5 baris dengan 10 kolomnya, dengan kolom-kolomnya ini tadi. Lalu selanjutnya untuk kode ini kita mau ngebuat variabel NK ya, yang berisi nilai true untuk mahasiswa yang memiliki nilai NA atau nilai yang tidak lengkap di salah satu tugas. Itu bisa tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, dan juga tugas 4. Dan ISNA ini itu untuk memeriksa apakah ada nilai yang kosong atau NA. Lalu kita panggil data nilai NK-nya itu untuk menampilkan data mahasiswa yang memiliki nilai NA pada keempat tugas ini. Sehingga dapatlah di baris kelima ini ada Erkanta, dia di tugas 2 NA, untuk di baris ketujuh Bulldog, NA-nya ternyata di tugas 3, dan di baris ke-9 itu ada di tugas satunya NA. Lalu kita mau menampilkan data satu. Kita mau nampilin data mahasiswa yang um, membuat variabel NL di mana berisi nilai true untuk mahasiswa yang memiliki nilai lengkap, yaitu tidak ada nilai NA-nya di keempat tugas. Jadi NL ini nilai lengkap ya. Jadi untuk tugas 1, tugas 2, dan juga tugas 3 dan 4 itu nilainya tidak ada yang NA. Itu ada di baris 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Kebalikannya dengan yang ini. Yang itu 5, 7, 9 untuk nilai yang tidak lengkap. Nah, maka yang ini kita mau nampilin di variabel NL ini untuk mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Itu memakai tanda seru ISNA. Lalu kita untuk selanjutnya kita mau ganti mengubah nilai NA itu dengan nilai tertentu menggunakan fungsi ini, di mana kita itu mau ngubah untuk yang pertama ini, kita mau ngubah nilai NA pada kolom tugas 1 itu menjadi 70. Untuk fungsi if else itu memeriksa apakah nilai NA-nya itu apakah ada nilai NA, dan akan digantikan nilai NA itu dengan nilai 70. Sementara nilai lainnya diberikan tetap. Sama dengan tugas 2 dan juga tugas 3. Kalau tugas 2 ini kalau ada nilai NA maka dia akan digantikan dengan 85, dan tugas 3 ini jika ada nilai yang NA dia akan digantikan dengan nilai 90.
menggunakan logika yang sama. Nah, nanti dia akan menampilkan seluruh data frame setelah nilai NA-nya tuh pada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 tuh udah diganti. Terus kita mau nampilin variabel PG ini. PG ini untuk nilai true mahasiswa yang nilai keempat tugasnya itu lebih besar atau sama dengan 60. Tetap tidak ada nilai NA di keempat tugas tersebut. Jadi kita mau lihat mahasiswa yang nilai tugas 1 sampai 4-nya itu lebih daripada 60 dan tidak punya nilai NA. Di sini tanda seru ISNA untuk semua tugas. Jadi PG ini untuk mencari nilai variabel PG ini mencari nilai di atas passing grade-nya lebih dari 60 dan tidak ada nilai NA. Jadi semuanya ini nanti akan menampilkan data mahasiswa yang memenuhi kriteria dari kelulusan atau passing grade-nya berdasarkan hasil variabel dari PG-nya ini. Sehingga nanti akan dihasilkan nanti baris ke 1, 3, 4, dan 10. Ini kan di tugas 1, 2, 3, 4-nya tidak ada nilai yang kurang dari 60 dan semuanya itu nilainya lengkap. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang recoding dan sorting pada praktikum modul 3 ini. Ini saya telah membuat ini kode recording, yaitu membuat data baru total untuk jumlah keseluruhan nilai. Ini adalah data yang telah dibuat sebelumnya pada praktikum kali ini. Ini saya akan menambahkan beberapa recording lagi, teknik recording lagi. Ini saya akan membuat data baru rata-rata nilai akhir. Ini kita pakai data nilai. Data nilai ini adalah data yang kita buat sebelum-sebelumnya. Langsung saja nilai akhir. Nilai itu sebelumnya. Di sini bisa dilihat, di sini udah ada total yang didapat. Ini adalah rata-rata nilai akhirnya. Dengan ini adalah teknik recording ya, membuat data baru. Ini saya akan menambahkan data baru lagi, yaitu menentukan dia lulus atau tidak lulus ya. Ini kita buat keterangan saja. Lulus pakai nilai. Ini kita menentukan lulus atau tidaknya pakai nilai akhir ya, nilai akhir yang ini.
Ini kondisinya jika nilai dia di bawah 59 dia akan kategori berikutnya tidak lulus, tidak lulus. 59 ke bawah itu tidak lulus dan 59 ke atas itu dia akan masuk dalam kategori lulus. Tambahkan label. Ini saya buat namaannya singkat saja yaitu TL dan L. TL itu tidak lulus dan L itu adalah lulus ya. Tuh, ini kita bisa lihat yang mana lulus. Ini cuma satu tidak lulus karena nilai akhirnya di bawah 59 ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan membuat kode tentang sorting data. Ini satu aja contohnya, data urut 2 NIM. Kita mengurutkan data NIM. Data nilai baru. Nah, dan di sini saya mengurutkan data melalui NIM terkecil ke terbesar. 1, 3, 9, 29, 37 sampai seterusnya lah. Kalau cara sebaliknya dari yang terbesar. Nah, kalau true kita tambahkan, kalau mau sebaliknya kita tambahkan decreasing true. Ini dia mengurutkan dari nilai NIM yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Meira Lestianingrum. Di sini akan melanjutkan kode dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan reshape. Reshape di sini adalah proses untuk mengubah format atau ukuran dari data tanpa mengubah isinya. Tujuannya itu untuk menyusun data dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan analisis atau visualisasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk datasetnya. Ada data nama, NIM, gender, dan IPK, dan status. Nah, di sini kita akan membuat data frame dari kelima data ini. Kita gunakan variabel data mahasiswa. Data frame. Kita masukin variabel yang untuk agar muncul pada data frame. Di sini ada nama, NIM,
gender, IPK, dan status. Kita coba panggil data mahasiswa. Langsung kita run. Nah, di sini datanya. Nah, selanjutnya kita bakal membuat data ini menjadi berbentuk white. Di sini kita pakai inisialisasi data, reshape. Kita gunakan fungsi reshape-nya. Masukkan variabel dari data mahasiswa, get for. Kita masukin kolom yang ada pada data frame. Di sini ada nama, name, gender. Nah, selanjutnya kita inisialisasi untuk time for-nya. Kita masukin di sini berdasarkan dari status. Kita buat direction sama dengan di sini kita buat bentuknya white. Nah, di sini kita coba panggil datanya. Ada yang salah pada time for status direction. Oh, di sini kurang koma ya. Nah, di sini kita data frame yang ditampilkan itu ditambah menjadi 3 kolom. Di sini ada IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru. Ini diambil berdasarkan time for-nya tadi status. Nah, misal di sini Aldo dengan NIM sekian dan gendernya male. Karena dia untuk statusnya adalah cuti, maka konversi IPK-nya masuk ke dalam kolom IPK cuti. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data ini menjadi dalam bentuk long. Di sini kita gunakan variabelnya data1. Gunakan lagi fungsi reshape-nya. Data kita pakai pairing dalam bentuk list. C. Nah, di sini kita masukin variabel yang bakal dipakai IPK cuti. IPK lulus. Lalu dan terakhir IPK baru. Kita masukin koma direction sama dengan bentuknya long. Kita coba panggil data 1. Nah, di sini muncul outputnya ini dalam bentuk data long, jadi dia memanjang ke bawah. Dan di sini berdasarkan, nah misal di sini ada IPK cuti, ini muncul dari sini. Untuk time-nya ini adalah statusnya. 1 tuh mewakili IPK cuti. Lalu 2 ini mewakili untuk IPK lulus dan yang angka 3 ini mewakili IPK baru. Nah, sekian penjelasan kode yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.